Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yuanggraini dengan NPM 1908260099. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muskulo, yaitu osteoporosis. Ini materinya. Nah, jadi apa sih osteoporosis itu? Jadi osteoporosis ialah penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan berkurangnya massa densitas tulang dan juga gangguan mikroarsitektur tulang sehingga tulang ini mudah patah. Untuk etiologi dan patofisiologinya sendiri, jadi pada usia muda proses resorpsi tulang atau remodeling ini oleh osteoklas itu diimbangi dengan proses formasi oleh osteoblast. Jadi pada usia lanjut itu terjadinya peningkatan remodeling yang tidak diimbangi proses modeling tulang. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Pada proses remodeling ini itu dipengaruhi oleh hormon estrogen, androgen, dan juga vitamin D dan paratiroid hormon atau PTH. Kemudian turunnya kadar estrogen pada perempuan menopause itu dapat memicu peningkatan kerja osteoklas. Proses remodeling ini tidak diimbangi formasi tulang, mengakibatkan perubahan mikroarsitekturnya. Jadi peningkatan porositas tulang kortikal ini dan berkurangnya ketebalan tulang kortikal sehingga dapat meningkatkan resiko fraktur. Ada juga di sini faktor risikonya itu disebabkan oleh usia perempuan. Jadi perempuan ini lebih banyak terjadi daripada laki-laki. Kemudian diet yang tidak seimbang, kemudian aktivitas fisik rendah atau juga imobilisasi. Kemudian meminum obat-obatan itu seperti kortikosteroid, antikonvulsan, alkohol, merokok, dan juga adanya riwayat trauma, gastrektomi, sirosis, dan juga HIV atau AIDS, kemudian adanya kelainan endokrin. Adapun tanda dan gejalanya, yang pertama itu ada fraktur vertebra, di mana fraktur yang paling sering ditemukan pada osteoporosis itu sebanyak 2 atau 3 kasus asimptomatis. Jadi pasien dengan gejala ini mengeluhkan nyeri tulang belakang atau kifosis. Kemudian yang kedua ini, fraktur fanggul ini ditemukan 15% perempuan dan juga 5% laki-laki pada usia 80 tahun. Kemudian ada juga fraktur kolos. Jadi ini lebih sering ditemukan pada perempuan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, jadi pemeriksaan gold standar pada diagnosis osteoporosis itu seperti pemeriksaan densitas massa tulang atau bone mass densitometry atau BMD dengan DXA. Yaitu ini merupakan suatu gold standar pada pemeriksaan untuk osteoporosis. Kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium. Ini untuk mencari apa sih penyebab dari osteoporosisnya ini. Kemudian juga apa saja gitu dari laboratorium yang harus kita periksa, yaitu ada darah verifer lengkap, LID, albumin, keratinin, fungsi hati, dan juga protein total. Kemudian ada pencitraan, yaitu pasien dengan osteoporosis ini memberikan gambaran penipisan korteks dengan daerah tuberkulernya yang lebih lusen pada pemeriksaan rongsennya. Kemudian ada juga pemeriksaan biokimia tulang, di mana kalsium total serum, ion kalsium, fosfor, dan juga kalsium urin. Jadi untuk diagnosis banding dari osteoporosis ini dapat terjadinya osteomalacia, hiperparatiroidisme, dan juga keganasan kekerasan pada pasien lansia. Jadi untuk terapi dan pencegahannya sendiri ini diet, namun dietnya ini tidak terlalu berlebihan atau dia berlebihan.
Kemudian adanya upaya pencegahan malnutrisi pada pasien juga. Kemudian mencegah osteoporosis dan olahraga, berhenti merokok dan juga konsumsi alkohol. Kemudian mengurangi obat-obatan yang menyebabkan osteoporosis, itu seperti kortikosteroid dan juga heparin. Kemudian kita edukasi pasien untuk menghindari resiko jatuh seperti jatuh dari lantai yang licin. Kemudian kita lakukan pembedahan. Ini referensi yang saya gunakan pada mind map osteoporosis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.